Bertemu lagi dengan Kang Afif di sini. Pada video kali ini saya akan sharing pada Anda tentang 9 langkah cara menyelesaikan pekerjaan yang sudah kamu mulai. Nah, siapa di antara Anda yang suka hobinya mulai suatu pekerjaan tapi nggak selesai-selesai? Nah, kalau ini terjadi pada Anda juga, maka video ini cocok untuk Anda. Ya, kita mulai dari yang pertama. Ya. Yang pertama yang perlu Anda lakukan kalau tugas Anda nggak selesai-selesai adalah coba Anda ingat lagi, Anda selektifkan apa yang Anda mulai dan mana yang prioritas. Kadang-kadang Anda memiliki beberapa jenis pekerjaan, seperti misalnya Anda ingin belajar digital marketing, Anda ingin belajar bahasa Inggris, Anda ingin belajar masak. Nah gitu. Nah coba mana di antara tiga ini yang menjadi prioritas. Misal belajar digital marketing. Oke, dicatat ulang kembali yang menjadi prioritasnya. Selektifkan. Kemudian langkah kedua adalah Anda hitung kembali, Anda kotret kembali, ya kalau bahasa Sundanya kotret kembali ya gitu. Anda coba rumuskan kembali sumber daya apa saja yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan tersebut. Misal, kalau tadi Anda milihnya digital marketing nih, saya dulu udah mulai tapi kok nggak selesai-selesai ya. Nah, tadi udah dipilih, prioritaskan. Kemudian yang kedua, oke, kalau gitu apa yang perlu saya butuhkan? Misalnya saya butuhkan laptop atau komputer, saya butuhkan internet, terus apa lagi ya? Misalnya Anda itu di bidang masak misalnya, ya saya ingin bikin kue nih, belajar bikin kue. Cuman dari dulu nggak selesai-selesai. Nah, setelah dipilih tadi prioritaskan ke bikin kue. Berikutnya yang kedua adalah sumber daya apa yang dibutuhkan. Oke, kalau kayak gitu berarti timbangannya misalnya ya, kemudian ovennya misalnya kalau bisa ya gitu. Kemudian bumbunya dan sebagainya. Ya, buku-bukunya dan sebagainya. Kemudian langkah ketiga adalah Anda rumuskan kembali, Anda hitung kembali ya, agendakan kembali ya, catat anggaran waktu dan energi yang sesuai. Jadi ya bikin timetable-nya ya, batas waktunya. Oke, saya mau belajar digital marketingnya nih berapa lama? Kapan? Ya gitu. Effort sebesar apa yang akan saya curahkan untuk mempelajari digital marketing tersebut? Gitu. Nah, ini harus ada batasan waktu yang jelas ya. Gitu. Jadi memang targetnya pun itu harus dibikin secara jelas, secara spesifik ya. Kemudian harus ada timetable-nya. Kemudian berikutnya yang keempat, yang perlu Anda lakukan ya supaya tugas Anda selesai itu adalah berhentilah perfeksionis ya gitu. Perfeksionis itu apa? Perfeksionis itu berusaha melakukan sesuatunya tuh benar-benar sangat sempurna sekali. Nah, ini bisa menghambat penyelesaian kinerja Anda ya. Yang penting doing the best ya gitu. Perkara ada kurang-kurang sedikit tidak apa-apa, yang penting lakukan selesai ya gitu. Nanti kalau misalnya ada waktu memadai, waktu ekstra, baru ya mau disempurnakan silahkan ya gitu. Tapi fokusnya adalah bukan pada kesempurnaan itu ya. Berikutnya yang kelima, yang perlu Anda lakukan adalah komitmen. Nah, banyak di antara orang yang sudah memulai suatu pekerjaan, saya mau diet nih, ya, saya mau menurunkan berat badan, saya mau belajar tadi digital marketing gitu, ya. Itu kebanyakan semangat di awal, ya. Nah, di sini Anda coba cek lagi komitmen Anda seberapa tinggi. Ingat, ya, untuk membuat target itu disarankan tidak didasarkan pada keinginan. Saya ingin olahraga tiap hari. Saya ingin belajar digital marketing. Nah, karena apa? Ketika target kita itu ditempatkannya pada keinginan, ya, maka itu mudah banget untuk leburnya ya gitu, untuk menghilangnya. Sama ibaratnya mungkin Anda pernah ingin banget makan bakso. Wah, saya pengen banget nih, ingin banget gitu. Nah, tapi ketika udah makan, apakah sejam lagi Anda ingin lagi? Enggak, ya. Apakah besoknya ingin lagi? Belum tentu gitu. Nah, jadi gimana cara untuk menumbuhkan komitmen ini adalah dengan merubah keinginan menjadi kebutuhan. Ya, caranya gimana? Caranya adalah tanyakan why-nya ya gitu, sedalam mungkin. Saya ingin olahraga setiap hari. Nah, tanya ya gitu, kenapa ingin olahraga? Supaya saya sehat. Kenapa kamu perlu sehat? Supaya panjang umur. Kenapa ingin panjang umur? Ya supaya bisa sama keluarga, bersama-sama cukup lama. Kenapa ingin bersama keluarga cukup lama? Ya supaya anak terbimbing sampai dewasa gitu. Nah, dengan menempatkan
ke dalam kebutuhan, jadi butuh tuh, bukan ingin lagi olahraga, tapi butuh olahraga, biasanya komitmen itu akan relatif muncul dengan sendirinya, ya. Nah, tentu dengan dibantu dengan tambahan-tambahan lain, ya, dengan jadwal, dengan disiplin diri, itu akan membantu Anda untuk menjaga komitmen Anda. Kemudian yang keenam adalah bagaimana cara untuk menyelesaikan tugas-tugas Anda itu adalah ingat lagi visi target ujungnya Anda itu apa, ya. Nah, terkadang di tengah-tengah itu kita lupa arah. Saya tuh belajar digital marketing mau ngapain ya gitu. Saya tuh olahraga lari mau ngapain ya gitu. Nah, itulah ada baiknya ketika Anda mau melakukan sesuatu, ya, mau bikin target sesuatu, dicatat. Sehingga ketika di tengah jalan Anda hilang arah, ya, Anda bisa buka lagi, oh iya dulu tuh saya belajar digital marketing tuh karena saya mau mulai jualan produk, ya. Oh iya saya tuh belajar ini karena saya itu ingin apa gitu. Oh saya belajar grafologi karena rencananya saya mau buka biro grafologi misalnya. Nah itu ingat-ingat lagi fokus dan visi target akhir Anda itu apa. Kemudian ketujuh, ini penting banget ya, yaitu adalah lacak progres kemajuan Anda itu sudah sampai mana, ya. Nah, sangat disarankan buat Anda, target-target yang ingin Anda selesaikan itu Anda breakdown, Anda pecah ke dalam poin-poin, ya gitu. Misal kalau mau belajar digital marketing, poin pertama mengetahui apa itu digital marketing. Poin kedua belajar cara ngiklan. Poin ketiga mencari produk. Nanti poin keempat apa dan sebagainya, ya. Nah, kalau mau masak misalnya, ya sama gitu. Oke, pertama beli bukunya dulu. Kedua, subscribe channel-channel YouTube yang misalnya berhubungan sama masak. Ketiga apa? Terus itu di breakdown. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah bisa membantu Anda untuk menceklis mana aja yang sudah selesai, mana aja yang belum. Ini penting sekali karena kalau tidak, ya, otak kita itu akan menganggapnya tugas itu sama sekali belum selesai. Dan itu bisa membuat orang itu down. Oh udahlah jadi nggak mau dikerjain lah gitu. Beda halnya ketika Anda membuat checklist ya gitu. Nih kayak saya ini selalu membuat checklist ya dari semua aktivitas saya gitu. Sehingga Anda nanti bisa mengetahui, oke, sekarang saya udah sampai tahap mana nih? Saya udah sampai tingkat mana nih gitu ya. Oh ini ternyata udah sedikit lagi. Ya udah tinggal selesaikan. Wah ternyata masih banyak. Oke, kalau gitu berarti apa yang sekarang harus saya lakukan? Ya gitu. Nah, ini membantu untuk men-track dan menyemangati diri sendiri. Jadi tahu titik kita itu ada di mana. Kalau enggak, itu kebayangnya tugasnya nggak selesai-selesai dan kebayangnya masih banyak terus. Betapa banyak ya yang ketika Anda ngelihat lagi kayak contoh skripsi. Banyak siswa-siswa yang nggak selesai padahal udah tinggal di ujung. Ya kan gitu. Nah karena apa? Dia udah melewati bab 1, bab 2, bab 3. Kok kayaknya nggak selesai-selesai ya? Aduh skripsi mah kayaknya nggak selesai nih. Bab 4 juga. Aduh gini teh lama banget sih gitu. Ya. Padahal kalau dia petakan lagi, dia udah tinggal bikin kesimpulan, beres. Sidang lulus. Gitu ya. Cuman karena belum selesai sehingga dia menganggap bahwa masih banyak pekerjaannya. Itu poin ke-7. Berikutnya ke-8 ya. Nah, ini menurut saya ini penting sekali ya, yaitu adalah memberi apresiasi terhadap apa yang sudah berhasil Anda lakukan, ya. Jadi, apresiasi ini tidak hanya serta-merta diberikannya itu ketika ujung berhasil 100% enggak, ya. Setiap tahapnya itu Anda bisa memberi apresiasi pada diri Anda sendiri. Saya ambil contoh lagi, misalnya. Saya di sini melis 30 materi yang akan saya bikin, ya gitu. Nah, apakah apresiasi buat diri saya sendiri ketika 30-30-nya? Enggak. Saya biasanya akan memecahnya itu, membreakdownnya ke dalam 1 atau 2 materi. Setelah saya bikin materi, ya, saya susun, saya edit videonya, saya upload dan sebagainya. Oke, berarti satu tugas selesai, saya memberi apresiasi buat diri saya sendiri. Apa itu? Bebas, ya. Misalnya, ya udah berarti saya boleh nonton film 2 jam ya, atau misalnya saya main game, saya istirahat, saya baca buku yang saya suka ya gitu dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh apresiasi. Nanti kalau sudah selesai 10, targetnya beda lagi ya. Saya akan memberi apresiasi pada diri saya sendiri, misalnya nonton bioskop ya. Ketika udah 30-30-nya, saya akan memberi apresiasi pada diri saya, misalnya jalan-jalan sama keluarga ke Lembang misalnya gitu ya. Nah, itu penting buat kita semua, apresiasi supaya kita itu semakin semangat. Ya gitu. Nah, tapi jangan juga berlebihan, jangan juga kebablasan. Baru ngerjainnya sedikit, apresiasinya udah luar biasa. Jangan ya, nanti impact dari apresiasinya jadi nggak efektif. Gitu. Kasih sedikit-sedikit aja ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, kalau Anda sudah melakukan itu semua 1 2 3 4 5 6 7 8 tapi tidak kunjung selesai, komitmen udah ya. Apresiasi udah, semangat udah,
menceklis udah, tapi kok nggak bisa selesai-selesai. Nah, coba introspeksi lagi. Jangan-jangan memang itu merupakan pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan ya oleh Anda pribadi ya, atau memang pekerjaan itu memang nggak bisa selesai-selesai. Ya gitu. Seperti ibaratnya mendorong tembok ya gitu ini ya gitu. Saya ingin mendorong tembok ini ya nggak bisa ya, sampai kapanpun itu susah gitu, kecuali dibantu bulldozer dan sebagainya ya gitu. Nah, saya ingin belajar digital marketing nih gitu, tapi misalnya ya gitu di tempat Anda itu internetnya bener-bener nggak ada ya, nggak bisa, laptop pun wah susahnya setengah mati, Andanya udah baca buku udah apa tapi nggak bisa, ya sudah ya gitu, mungkin saatnya Anda mencoba alternatif lain, mengganti prioritasnya jangan yang itu dulu, berarti mengganti prioritas yang lain sampai kemungkinan untuk mengerjakan itu memadai. Apakah nungguin sampai internetnya masuk ke tempat Anda ya, atau misalnya punya laptop yang bagus, atau misalnya Anda pindah ke tempat yang internetnya itu tinggi gitu ya. Nah, itu yang perlu Anda lakukan ya gitu. Nah, semoga video ini bermanfaat ya, semoga tugas-tugas Anda, cita-cita Anda, target-target Anda yang sudah Anda mulai bisa Anda selesaikan dengan baik ya. Nah, apabila Anda suka dengan video motivasi dan pengembangan diri seperti ini, tidak ada salahnya Anda subscribe video ini, Anda pencet loncengnya, sehingga ketika saya mengupload video-video untuk pengembangan diri berikutnya untuk Anda akan mendapatkan notifikasi pertama. Ya gitu. Oke, ya sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.